Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Decintia Salsabila Cewati dengan NIM 2410115. Pada video kali ini saya akan membahas 5 pertanyaan soal UTS pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang pertama ada krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Apa aja sih penyebab utama dan apa dampak terhadap perekonomian nasional dan masyarakat? Krisis ekonomi itu sendiri terjadi karena adanya krisis finansial Asia yang awalnya terjadi di Thailand lalu menyebar ke negara lain termasuk Indonesia. Dari sisi ekonomi Indonesia pada saat itu juga cukup rapuh karena banyak perusahaan dan bank memiliki utang luar negeri dalam bentuk dolar. Ketika nilai tukar rupiah tiba-tiba melemah drastis, beban utang langsung melonjak dan banyak perusahaan tidak mampu membayar. Selain itu juga sistem perbankan yang lemah, praktik korupsi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah juga bisa memperparah situasi. Jadi bisa dibilang krisis ini bukan hanya karena faktor luar tetapi juga karena fondasi ekonomi dalam negeri yang belum kuat. Contohnya banyak perusahaan pada saat itu belum mampu membayar utang karena membengkaknya jumlah dolar, akibatnya nilai tukar rupiah yang anjlok. Yang selanjutnya dampak krisis ekonomi pada perekonomian nasional. Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan bangkrut karena tidak mampu membayar utang, terutama utang luar negeri dalam dolar yang nilainya melonjak akibat nilai tukar rupiah yang melemah drastis. Sektor perbankan juga ikut runtuh karena banyak kredit macet, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank itu menurun. Selain itu juga inflasi meningkat tajam dan membuat harga barang kebutuhan pokok naik, sementara pertumbuhan ekonomi justru menurun. Di sisi masyarakat pun banyak orang yang di PHK karena para perusahaan melakukan PHK massal sehingga angka penurunan pengangguran dan kemiskinan itu meningkat. Daya beli masyarakat turun drastis karena harga-harga naik, sementara pendapatan tidak bertambah. Kondisi ini juga memicu ketidakstabilan sosial seperti meningkatnya kriminalitas dan kerusuhan di berbagai daerah. Yang kedua, ada bank sentral menaikkan suku bunga acuan untuk menekankan inflasi. Bagaimana sih mekanisme kebijakan tersebut mempengaruhi perekonomian dan apa dampak terhadap investasi dan konsumsi masyarakat? Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, tujuannya adalah untuk menekankan inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Mekanismenya saat suku bunga naik, bunga pinjaman dari bank juga ikut naik. Akibatnya masyarakat lebih memilih menabung daripada meminjamkan uang ke pelaku usaha. Pelaku usaha juga cenderung mengurangi pinjaman untuk ekspansi bisnis. Dengan berkurangnya aktivitas pinjaman dan belanja, permintaan terhadap barang dan jasa ikut menurun sehingga tekanan bisa dikendalikan. Dampak terhadap berdampak pada penurunan investasi dan konsumsi masyarakat. Pada investasi juga pengusaha menjadi lebih hati-hati atau bahkan menunda ekspansi karena biaya pinjaman meningkat, sehingga modal usaha menjadi lebih mahal. Kalau dari sisi konsumsi, masyarakat juga cenderung mengurangi pengeluaran terutama untuk barang-barang besar seperti yang biasa dibeli dengan sistem kredit. Hal ini juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lain juga membantu menekankan inflasi. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan perbedaan utama sistem kapitalitas sosialis dan campuran. Dilihat dari aspek kepemilikan, pengambilan keputusan, dan peran pemerintah. Dari sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan sumber daya dan alat produksi sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta atau individu. Pengambilan keputusan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Sementara peran pemerintah itu cukup cenderung kecil, hanya sebagai pengawas saja. Kalau ekonomi sosialis, penempatan negara sebagai pemilik utama sumber daya dan alat produksi. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan sepenuhnya diatur oleh pemerintah, dan mulai dari apa yang diproduksi, jumlahnya, hingga distribusinya. Peran pemerintah juga sangat dominan karena bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Kalau ekonomi campuran merupakan gabungan antara kapitalis dan sosialis. Kepemilikan sumber daya ini dimiliki oleh swasta maupun pemerintah. Pengambilan keputusan dilakukan oleh mekanisme pasar, tetapi tetap ada campur tangan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi agar tidak terjadinya ketimpangan.
Contohnya, di Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran yang dimana ada perusahaan milik negara seperti Pertamina, tapi juga banyak perusahaan swasta yang berkembang dan berperan dalam perekonomian tersebut. Yang selanjutnya ada Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu dan apa peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan kondisi tersebut? Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Kondisi ini bisa jadi peluang besar bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena banyak tenaga kerja yang bersedia lebih banyak sehingga produktivitas juga meningkat. Intinya, kalau dikelola dengan baik, bonus demografi bisa jadi mesin penggerak ekonomi negara. Peluang dan tantangannya itu terutama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah tenaga yang besar bisa meningkatkan produksi, menarik investasi, dan mengembangkan sektor industri maupun ekonomi digital. Selain itu, banyak generasi muda juga mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Contohnya, berkembangnya startup seperti Gojek atau Tokopedia yang didukung oleh tenaga kerja muda kreatif. Namun, di balik peluang tersebut ada tantangan yang harus dihadapi juga. Yang selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah mengalami peningkatan. Apa sih faktor yang menyebabkan pengangguran tersebut dan apa kebijakan dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya? Peningkatan tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terbatasnya lapangan kerja dibandingkan jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap harinya. Selain itu, sering terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, sehingga banyak lulusan yang tidak langsung terserap kerja. Faktor lain juga bisa berasal dari ekonomi yang melambat, atau dengan perkembangan teknologi juga ikut berpengaruh karena beberapa pekerjaan mulai tergantikan oleh mesin. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19, banyak perusahaan melakukan PHK karena penurunan drastis seperti pariwisata, transportasi, retail, sehingga angka pengangguran meningkat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.